Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmawati. Saya dari kelas 7A. Saya ingin memaparkan mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip mencerminkan tentang hakikat yang dikandung oleh sesuatu, mungkin produk ataupun proses, yang bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa prinsip yang umum digunakan dalam pengembangan kurikulum, antara lain prinsip berorientasi pada tujuan, kontinuitas, fleksibilitas, dan integritas. Prinsip umum kurikulum. 1. Prinsip yang berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum harus dapat dipahami dengan jelas oleh para pelaksana kurikulum untuk dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan lainnya yang lebih spesifik dan operasional. Tujuan kurikulum juga harus komprehensif, yakni meliputi berbagai aspek domain tujuan baik kognitif, afektif maupun psikomotor. 2. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal, khususnya kesinambungan materi kurikulum pada jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SLTA, SMU atau SMK sampai dengan ke perguruan tinggi. 3. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. 4. Prinsip integritas. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan prinsip keterpaduan, dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integrated, yaitu selaras dengan lingkungan hidup lainnya. Untuk itu, kurikulum harus mengembangkan berbagai keterampilan hidup. Prinsip khusus kurikulum. 1. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan jangka panjang, menengah, maupun pendek, bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat, survei tentang pandangan para ahli, survei tentang SDM, pengalaman negara lain, dan penelitian. 2. Prinsip yang berkenaan dengan prinsip pemilihan isi pendidikan. Perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Unit-unit kurikulum disusun berdasarkan urutan yang logis. 3. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Hendaknya memperhatikan apakah metode atau teknik tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor, cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran, memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa, memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, lebih mengaktifkan siswa atau guru atau keduanya, mendorong berkembangnya kemampuan baru, menimbulkan jalinan kegiatan besar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber belajar yang ada di rumah dan masyarakat. 4. Prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media atau alat pengajaran. Alat atau media apa yang diperlukan, sudah tersedia atau ada penggantinya? Jika perlu dibuat, siapa yang membuat, berapa biayanya, berapa lama waktunya, bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul atau paket belajar, bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar. Terima
Terima kasih dan sekianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.